Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke sesi beropini. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang yang sedang ramai di Indonesia, khususnya di dunia aviasi penerbangan, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 jurusan dari Jakarta ke Pontianak. Oke, akan kita bahas karena banyak yang minta juga opininya seperti apa untuk kejadian yang telah terjadi pada tanggal 9 Januari 2021. Jadi ini kita tidak akan bahas yang bukan ranah kita ya. Jadi di sini kan ada menyangkut aviasi, perusahaan, manufaktur, standar kelayakan penerbangan dan lain-lainnya, itu sudah dijelaskan banyak, salah satunya oleh Kapten Vincent dan juga para ahli-ahli yang lebih bersangkutan lah. Yang akan kita bahas sekarang ini ada tentang opini masalah penerbangan, namun yang akan kita jadikan acuan yaitu tentang kecelakaannya Sriwijaya SJ182. Jadi kronologisnya adalah pesawat Sriwijaya ini SJ182 penerbangan dari Jakarta ke Pontianak itu terjadi beberapa menit setelah take off, yaitu pada di ketinggian 10.000. Jadi si pesawat ini ketika take off akan menuju ke 29.000 ketinggiannya, dan saat di ketinggian 10.000 terjadi error. Ya, sejauh ini yang saya baca itu adalah malfunction, error, entah itu karena cuacanya buruk atau apa, tapi bilangnya untuk saat ini sih karena cuaca buruk dan malfunction. Akhirnya terjun bebas dari ketinggian 10.000 kaki, menghantam di kepulauan perairan di daerah Kepulauan Seribu. Nah, yang akan kita bahas ini adalah dari segi keamanan. Jadi ini ranah bebas untuk diskusi ya, untuk beropini juga. Jadi yang menjadi pikiran besar saya itu kayak gini nih. Pesawat itu kan di atas, di udara nih. Ketika terjadi, ya amit-amit ya, terjadi malfunction atau apa ya istilahnya, kecelakaan lah, accident dari atas, jatuh terjun bebas ke bawah, itu kan kalau misalnya ya ini kita kesampingkan lah mukjizat, kesampingkan lah hal-hal yang keajaiban Tuhan ya, karena kalau yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, yang mati juga bisa hidup lagi. Mau gimana matahari terbit dari barat juga bisa ya. Itu hal-hal yang suatu yang tidak mungkin jadi mungkin karena itu adalah kuasa Tuhan. Namun secara logis dari pikiran manusia, akal manusia, bila kita berkaca ke pesawat SJ182, bayangkan dari 10.000 kaki terjun bebas dengan kecepatan 600 something kilometer per jam menghantam ke bumi. Untuk kasus ini adalah menghantam ke laut. Dengan kecepatan segitu menghantam ke laut, itu bagaikan menghantam benda padat yang menyebabkan puing-puing entah kemana meledak lah, maupun pesawatnya maupun passengernya atau penumpangnya. Sehingga bisa dikatakan walaupun untuk pesawat itu adalah transportasi yang aman, tapi ingat presentasinya menurut saya itu tidak aman. Karena bila dibandingkan dengan kecelakaan mobil, ya kita bandingkanlah jumlah mobil yang ada di dunia dengan jumlah pesawat yang ada di dunia. Kita bandingkan, ada jumlah kecelakaan mobil, jumlah kecelakaan pesawat, itu tinggal dipresentasikan saja. Yang akan saya bahas adalah kemungkinan selamat di dalam kecelakaan pesawat. Mungkin menurut saya cuman 0%. Ya bayangin dari pesawat di ketinggian, contoh ya, kita berkaca ke SJ182, 10.000 kaki menghantam ke bumi dengan kecepatan 600 km. Menurut saya itu angka keselamatannya 0,0 mungkin. Ya itu udah pasti meninggal semua, dipastikan. Beda dengan kecepatan mobil, mungkin di tol hanya 100 km. Kecelakaan ada airbag, ada seat belt, ada apa gitu, sehingga yang dihantam duluan mobil, penumpangnya masih bisa ada kemungkinan untuk selamat walaupun berapa persen. Masih bisa diikhtiarkan gitu, karena ada ikhtiarnya.
uh, rangka mobil, airbag, dan juga seat belt yang menahan kita goncangan gitu kan. Itu caranya ikhtiar yang dilakukan untuk keamanan mobil. Tapi untuk keamanan pesawat, apa yang dilakukan oleh para aviasi penerbangan, yaitu yang jadi pikiran saya selama ini, kenapa di pesawat itu adanya pelampung bukan parasut, sedangkan pesawat itu kan di udara, pelampung kan di air, yaitu mungkin untuk kapal laut mungkin sangat berguna. Misalnya contoh kapal laut terjadi kecelakaan dan tenggelam, pelampung bisa dijadikan alat ikhtiar untuk menyelamatkan diri untuk keselamatan. Ada skoci juga, jadi kemungkinan selamatnya itu masih ada karena diikhtiarkan dengan pelampung dan skoci. Tapi untuk pesawat, bayangin brother ya, dibayangin nih, di udara terjun bebas ke bawah yang ada cuman pelampung. Itu pelampung gunanya buat apa? Mungkin bukan mungkin ya, ini saya pernah diskusi juga dengan orang-orang aviasi. Katanya kalau misalnya pesawatnya landing di laut, landing di air, itu bisa berguna. Betul, itu karena waktu itu sempat terjadi di penerbangan Garuda kalau nggak salah yang mendarat di Bengawan Solo. Itu penumpang semua selamat, namun yang meninggal itu ada awak kabin ya, kru kalau nggak salah yang meninggal satu kalau nggak salah. Tapi kan dari presentasinya itu penumpang selamat semua karena bukan pelampungnya yang bikin selamat, tapi emang dari pesawatnya dia alhamdulillahnya itu mendarat dengan mulus di atas sungai Bengawan Solo tersebut, sehingga pelampung hanya membantu untuk proses evakuasi penyelamatan ya, walaupun itu emang sangat berguna juga. Tapi yang jadi masalah ketika SJ182 ini yang terjun bebas, bukannya landing, menghantam, itu hancur, meledak, pelampung tidak berguna. Jadi menurut saya lebih baik dipasangin parasut. Jadi saat ketika udah ada malfunction di atas nih, udah memprediksi ini pasti lewat nih, ini pasti terjun, pasti kecelakaan, pasti meninggal semua. Setidaknya ada yang selamat lah, 1-2 orang gitu, 1%-nya atau 2%-nya atau 10%-nya lah bisa selamat dari pesawat itu dengan cara ya ikhtiar menggunakan parachute gitu. Jadi dia keluar, tinggal prosedurnya diatur aja, entah itu dari pesawatnya buka otomatis, emergency pintunya bisa terbuka dengan otomatis, entah itu prosedur bisa dilakukan lah. Kalau misalnya ada niat, pasti ada jalan gitu. Namun yang saya bahas ini banyak pertentangan, karena ini bukan ide pribadi saya ya. Saya baca di artikel dan nonton di YouTube juga tentang history investigasi crash internasional. Ide ini sudah ada pada tahun 1920 untuk keselamatan aviasi pesawat menggunakan parasut. Parasutnya bermacam-macam, ada yang digunakan di pribadi, ada yang digunakan di pesawatnya, ada yang digunakan di kabinnya. Jadi ide ini itu diutarakan oleh ilmuwan Rusia pada tahun 1920, saya namanya lupa lagi. Jadi itu ceritanya, mereka udah berpikir gitu bahwa kecelakaan pesawat itu ikhtiar kemungkinan untuk penyelamatan dirinya sangat tipis sekali, kecil, 0,00% lah untuk melakukan ikhtiar ketika jatuh gitu kan. Itu hanya benar-benar kita pasrah lah untuk kejadian seperti itu. Nah, yang kita bahas ini untuk parasut ada beberapa kemungkinan, yaitu pertama, parasut di pesawatnya seperti yang dilakukan pada pesawat ulang-alik, terus pesawat komersil yang cuman bisa menampung 4-5 orang yang antar pulau tuh, ada yang ada baling-balingnya di depan, itu sudah dipasang juga, sudah diterrealisasikan juga. Namun untuk pesawat Boeing komersil itu belum. Itu karena dia tidak bisa dipasang karena kurang efektif bilangnya itu. Jadi si parasut yang dibutuhkan itu terlalu besar dan terlalu banyak, sehingga menyebabkan berat yang berlebih untuk pesawat, akhirnya mengganggu ke profit perusahaan. Jadi intinya business is number one, katanya seperti itu. Jadi tidak efektif
katanya. Entah tidak efektif seperti apa ya, tapi kalau misalnya saya baca artikelnya dan lihat videonya, itu merucut semuanya ke arah profit bisnis perusahaan. Jadi bisnis lagi kembali. Terus yang kedua itu parasut untuk setiap penumpang. Jadi bukannya pelampung, jadi di bawah pesawat itu udah ada parasut untuk penyelamatan diri. Jadi ketika pesawat tinggal jatuh, saat pesawat akan jatuh malfunction, jadi ada beberapa menit waktu yang diberikan untuk pasang, seperti pasang pelampung aja, pasang pelampung, tapi ini pasang parasut untuk persiapan lompat. Dan pesawat emang ada perbedaan tekanan di antara kabin dengan luar, tapi itu hanya terjadi beberapa waktu aja. Jadi pas buka pintu daruratnya itu akan terjadi lonjakan tekanan antara dalam dan luar, tapi itu hanya berlangsung beberapa detik aja. Selanjutnya kabin dan luar itu sama posisi tekanannya. Ini yang diutarakan ilmuwan tersebut ya, sehingga ada ikhtiar untuk loncat gitu, untuk keluar dari pesawat itu gitu. Ikhtiarnya yang dilakukan itu masuk akal, make sense kata ilmuannya. Namun yang tidak di ACC hingga sekarang dan tidak terrealisasikan oleh sekarang untuk pesawat-pesawat komersil itu karena balik lagi ke costing perusahaan, karena untuk satu parasut pengadaan barangnya itu sangat mahal, butuh berapa ribu dolar katanya untuk satu parasut. Kebayang misalnya ada pesawat yang isi 100, isi 200, tinggal kalikan aja berapa. Karena itu masuknya jadi pemborosan yang pertama. Dan yang kedua katanya tidak semua orang bisa memasang parasut, menggunakan parasut, dan juga saat ya penggunaannya lah, ketika terbang itu dipakai dan digunakan dan mendarat itu sangat sangat sedikit orang yang bisa, karena itu butuh keahlian khusus. Sebenarnya kalau mau diberlakukan itu bisa. Contoh seperti orang yang mau diving, mau menyelam itu nggak bisa asal diving, brother. Itu harus ada lisensi bahwa kita bisa diving. Jadi ada kursus selama 2 minggu, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu untuk melakukan itu. Setelah lulus dinyatakan bisa, baru kita bisa melakukan diving. Itu juga ada instrukturnya lah, ada yang menemaninya. Kenapa gitu? Kalau misalnya dilakukan seperti itu, diterapkan juga di proses parasut di pesawat, misalnya, itu menjadi pilihan skill bagi orang yang ingin naik pesawat. Jadi di luar, saat ingin menggunakan angkutan udara, dia udah prepare, punya lisensi untuk latihan 2 minggu, entah 2 bulan lah. Pilihan penumpangnya sendiri untuk soft skill lah, tambahan skill dia dalam penerjunan payung. Itu gunanya ketika di bepergian dia bisa menyelamatkan diri dengan menggunakan parasut tersebut. Itu dari penumpang. Untuk dari kru mungkin udah diwajibin. Sebagai contoh di SJ 182 itu awak kabinnya itu ya, si krunya itu ada berjumlah 12 orang kalau nggak salah, 12 orang atau 8 orang atau berapa, lupa. Tapi kan itu jumlahnya cukup banyak gitu. Andai mereka sudah diwajibkan untuk keamanan penggunaan parasut, mungkin setidaknya ada orang yang selamat, walaupun mau kru maupun mau penumpang. Setidaknya kan mereka terhitung manusia juga, nyawa kru dan nyawa penumpang itu kan nilainya sama-sama nyawa gitu. Jadi ada yang selamat lah setidaknya. Mungkin yang dari kru, mau itu pilotnya mau itu pramugarinya, itu sudah terlatih untuk penyelamatan penggunaan parasut. Jadi setidaknya selamat lah dari kecelakaan pesawat tersebut, walaupun jumlahnya hanya berapa, 1% atau 2%, tapi setidaknya ada yang selamat, daripada harus pasrah berdiam diri menuju kematian. Itu kebayang, sangat-sangat ngeri sekali ya. Kalian bayangin loh, ketika keadaan pesawat yang kita lagi turbulensi saja itu udah deg-degannya minta ampun, apalagi ini udah pasti mau mati, terjun bebas, dan kita siap hanya terkunci di dalam kabin, di kursi, dengan kondisi terikat oleh safety belt, dan kita hanya siap-siap aja mau mati. Itu kebayang dong. Itu kebayang banget. Berkali-kali lipat seperti yang kita bayangkan. Itu takutnya seperti apa, menakutkan, kondisi menakutkannya seperti apa. Itu sangat-sangat kebayang, brother-brother ya. Jadi apabila ada
cara untuk penyelamatan, walaupun sekecil apapun, walaupun seminim apapun, itu harus dilakukan. Contohnya seperti parasut yang dipakai untuk tiap orang. Namun ya balik lagi, alasannya karena terlalu mahal untuk pengadaan barangnya, dan yang kedua terlalu berat, karena untuk satu parasut sekian berapa kilo, akhirnya mengganggu ke costing perusahaan kembali, ke profit perusahaan lagi, sehingga perjalanan menjadi lebih mahal, atau mungkin bukan perjalanan lebih mahal, profitnya lah makin kecil. Jadi balik lagi ke keuntungan perusahaan. Jadi bingung juga ya. Jadi intinya balik lagi, bisnis is number one. Mungkin nyawa manusia itu nomor kesekian, yang penting bisnis perusahaan untung kan. Wow, zaman udah aneh sekali. Nah, ini yang ketiga, ini yang katanya yang paling memungkinkan, yaitu bukan pesawatnya dipasangin parasut karena terlalu besar, terlalu berat, terlalu apa, tapi ada kemungkinan yang paling mungkin katanya hingga saat ini masih digodok, entahlah, ini lama banget ya, dari tahun 1920 hingga sekarang 2021, berarti udah 100 tahun lebih. Itu masih dipertimbangkan, entah kenapa, yaitu bukan semuanya di kelas yang besar parasut, tapi ada kapsul penyelamat. Jadi si kabinnya khusus nih, kabinnya di tengah-tengah pesawat itu, nanti dia bisa lepas sendiri. Jadi ketika udah malfunction itu dia bisa melepas sendiri, dan si kabinnya ini ada parasutnya, dan parasut atau pelampung, pokoknya penyelamat. Loh, kepotong ya. Ya, sorry kepotong. Jadi si kapsul ini, si kabin ini dia bisa lepas dari bagian pesawatnya dan keluar parasut, sehingga mendarat dengan selamat. Itu yang paling memungkinkan. Namun balik lagi, sekarang sedang digodok, sedang dipelajari lebih lanjut, walaupun sudah 100 tahun lamanya. Jadi saya berharap mungkin teknologi minimal parasut, bukan parasut per orang, minimal parasut di kabinnya lah, seperti teknologi yang tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan segera terrealisasikan, sehingga angka kemungkinan selamat dari pesawat itu semakin tinggi. Jadi tidak jadi pertanyaan lagi untuk pesawat sebagai angkutan teraman di dunia, karena sudah dilengkapi teknologi seperti yang tadi dijelaskan, yaitu ada parasut penyelamatan. Entah itu mau dipakai sendiri, entah itu di kabinnya. Tapi menurut saya prefer sih lebih baik yang di kabinnya, lebih aman, lebih safety, dan lebih efektif. Namun balik lagi, kalau kita mengacu kepada standar keamanan, tetap yang diutamakan adalah standar kelayakan pesawat. Pesawat ini layak terbang atau tidak. Jadi you know lah siapa yang harus disalahkan sebenarnya. Kalau misalnya mungkin kayak gini ya, apabila pesawat tidak layak terbang tapi tetap terbang, itu yang disalahin siapa ya? Manufakturnya, perusahaan kapalnya, atau orang yang melisensikan ini boleh layak terbang? Atau mungkin pesawat ini ada ACC standar layak terbang, ternyata malfunction, terus terjadi kecelakaan karena pesawatnya sebenarnya tidak layak terbang. Itu sebenarnya salah siapa ya? Pertanyaan selanjutnya. Jadi balik lagi, untuk para keluarga yang ditinggalkan oleh korban dari jatuhnya pesawat SJ182 jurusan ke Pontianak, saya ucapkan sangat-sangat berbelasungkawa untuk keluarga maupun korban. Mudah-mudahan amal ibadah dari para korban diterima di sisinya dan diberikan tempat terbaik di sana. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi ketabahan, keselamatan, dan juga keikhlasan, ketabahan atas ditinggal oleh korban yang meninggal sebagai penumpang di SJ182. Amin. Oke, cukup sekian sesi beropini kali ini, SJ182 penerbangan Pontianak Sriwijaya Airlines. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.